Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Salam jumpa kembali. Saya berharap saya menjumpai Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan PPKM yang di sejumlah daerah masih berada pada level 4 termasuk kota Salatiga. Sedangkan di daerah-daerah yang lain telah turun levelnya ke level 3, level 2, yang menunjukkan bahwa secara nasional kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia relatif membaik. Dan kita berharap bahwa perjalanan yang tampak dalam masa PPKM level 4 yang telah beberapa minggu ini dilaksanakan dan sanggup menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia sedemikian rupa, turun dari posisi tertinggi di 50-an ribu sampai pada posisi di hari-hari terakhir ini di bawah 10 ribu atau di bawah 20 ribu. Kami berharap bahwa keadaan ini terus membaik dan angka penyebaran COVID-19 benar-benar dapat ditekan di angka terendah yang memungkinkan kita semua dapat beraktivitas kembali sebagaimana lazimnya, tentu dengan ketaatan pemberlakuan protokol kesehatan yang masing-masing individu menerapkan prosedur 5M. Demikian juga para pengelola kesehatan, otoritas pengelolaan COVID-19 di setiap kota, kabupaten, provinsi maupun juga sampai tingkat nasional melaksanakan sistem 3T, melaksanakan border control yang efektif, melaksanakan berbagai upaya-upaya untuk dapat mendukung seluruh upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan karena itu kami berharap bahwa pengalaman yang kita baru saja lewati di bulan Juni, Juli, sampai dengan Agustus yang menunjukkan kerentanan kita dalam mengatasi COVID-19 dapat dikendalikan dengan lebih baik, dapat dimanage dengan lebih efektif. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, perkenankan saya menjumpai kita di saat ini untuk membawa kita merefleksikan perjalanan kehidupan kami Universitas Kristen Satya-Wacana sebagai sebuah universitas. Tahun ini Satya-Wacana akan berusia 65 tahun, tepatnya pada 30 November 2021 ini. Usia 65 tahun, usia yang lumayan panjang sebagai sebuah universitas. Lustrum ke-13 akan kami rayakan sebagai sebuah universitas. Perjalanan 65 tahun sebagai universitas yang hadir di Indonesia dalam rangka ikut membangun Republik Indonesia yang kalau kita rujuk kembali kepada tahun berdiri Satya-Wacana yaitu di tahun 1956, di mana Republik Indonesia baru merdeka 11 tahun, dan tentu saja dampak-dampak dari masa penjajahan baik yang tetap pada saat itu suasana yang terwariskan dari kehadiran tentara atau penjajahan Belanda yang masih ada di masa pasca kemerdekaan. Demikian juga ekses dari pendudukan Jepang kurang lebih 3,5 tahun di Indonesia itu juga terasa sebagai bangsa, sehingga kebutuhan untuk menjadikan Indonesia merdeka, benar-benar merdeka di berbagai aspek, di berbagai bidang kehidupan, tentu merupakan satu tantangan yang besar. Salah satu tantangan besar pada masa itu adalah tantangan untuk membangun sektor pendidikan. Sektor pendidikan sangat diperlukan untuk mendidik, meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk dapat menyiapkan dirinya, mengisi berbagai macam peran di dalam pembangunan nasional, dan karena itu
Untuk membuat sektor pendidikan menjadi lebih baik dibutuhkan tenaga-tenaga guru yang profesional dengan kemampuan akademik yang memadai untuk dapat membimbing generasi-generasi muda Indonesia yang baru menikmati kemerdekaannya 11 tahun lamanya pada saat itu. Universitas Kristen Satyawacana pertama kali hadir sebagai perguruan tinggi pendidikan guru Kristen Indonesia, sehingga itu menunjukkan fokus pelayanan di dunia pendidikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga pendidik. Kami sudah beroperasi tadi 65 tahun. Di dalam perjalanan 65 tahun itu ada banyak suka duka, jatuh bangun untuk menjadikan Universitas Kristen Satyawacana sebagaimana keadaannya pada saat ini. UKSW hadir di kota kecil, di kota Salatiga. Boleh kita katakan bahwa Salatiga di tahun kelahiran UKSW adalah sebuah kota pertanian yang kecil, yang tentu saja merupakan sebuah tantangan hadirnya sebuah lembaga pendidikan tinggi di kota seperti itu. Dan juga UKSW lahir dalam wujud yang sederhana sebagai sebuah PTPGKI dengan jumlah mahasiswa 100-an lebih sedikit, dan sejak lahirnya sudah mendatangkan para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu konsep sebagai sebuah perguruan tinggi atau universitas nantinya, UKSW adalah sebuah kampus yang memberikan sebuah konteks pengalaman sebagai bangsa yang plural, tetapi yang dapat membangun kesatuan identitas sebagai Indonesia. Ini merupakan satu konsep yang para pendiri UKSW dengan sadar memilihnya dan menjadikan UKSW sebuah laboratorium kebangsaan. Oleh karena itu, kehadiran para mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari berbagai latar belakang, membentuk komunitas UKSW yang kami sebut Indonesia Mini itu, yang kemudian dari mereka sebagian menetap di kota Salatiga dan menjadi bagian lebih aktif dari perjalanan UKSW, yaitu menjadi dosen, menjadi tenaga kependidikan, dan itu terjadi dari tahun ke tahun, sehingga perjalanan UKSW yang tadi kami gambarkan 65 tahun dengan berbagai fase perkembangannya menjadikan kami di UKSW yang kurang lebih hari ini memiliki 17.000 mahasiswa, sekitar 450 dosen, 400-an tenaga kependidikan dalam konteks yang beragam latar belakang sebagaimana yang kami gambarkan tadi. Ini merupakan suatu komunitas ilmiah yang sedemikian rupa pluralnya, dan karena itu menjadi sebuah lahan yang sangat baik untuk pembelajaran tentang pluralisme, tentang toleransi, tentang upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami gambarkan tadi bahwa perkembangan UKSW tentu ada masa bertumbuh yang bagus, yang baik, yang menyenangkan, ada masa-masa penuh tantangan, dan karena itu tidak mudah dilewati. Namun sampai saat ini, sampai dengan usia yang ke-65 tahun, UKSW sudah tumbuh sedemikian rupa, memiliki 14 fakultas, memiliki kurang lebih 58 program studi dari aras diploma, sarjana, magister, dan doktor. Demikian juga telah menghasilkan lebih dari 50.000 alumninya yang berkecimpung melayani negeri ini di berbagai peran, di berbagai tingkatan, di berbagai daerah, termasuk juga berkarya di luar negeri. Ini tentu saja merupakan kontribusi UKSW yang oleh para pendirinya, khususnya oleh Dr. Uripanoto Hamijoyo, Rektor UKSW yang pertama. Beliau mengatakan bahwa UKSW berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia ini melalui konsep menghadirkan generasi-generasi pembangun Indonesia
yang kami sebut sebagai creative minority. Creative minority adalah orang-orang yang memiliki kualitas diri yang baik itu kemampuan akademik, kuat karakternya sehingga disebut sebagai yang memiliki kekuatan roh dan jiwa, memiliki kekuatan keyakinannya. Mereka dapat menggerakkan berbagai macam aktivitas pembangunan, termasuk menggerakkan massa yang relatif menanti atau hanya menunggu atau yang pasif untuk dapat terlibat aktif juga dalam pembangunan. Oleh karena itu, creative minority dalam konsep UKSW adalah penggerak pembangunan, adalah agen perubah, sehingga dengan begitu baik itu UKSW sebagai sebuah universitas dapat bergerak terus untuk maju, maupun juga masyarakat di sekitarnya atau yang dilayani oleh para lulusan, para alumni UKSW juga diharapkan dapat ikut maju karena distimulasi oleh gagasan dan pemikiran dari universitas ini, dari lulusan-lulusannya yang kami sebut creative minority itu. Kami mengambil contoh beberapa hal apa yang universitas ini sudah kontribusikan dalam perjalanan pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian juga dalam masa-masa tertentu kita bergumul sebagai bangsa dan juga sebagai masyarakat, khususnya di kota Salatiga ini. Saya mengambil pertama kali di tahun 70-an, UKSW telah memperkenalkan pertama kali sistem kredit semester. Pada saat itu perguruan tinggi di Indonesia tidak menerapkan sistem kredit semester. UKSW adalah perguruan tinggi pertama yang menerapkan sistem kredit semester ini, dan kemudian menjadi contoh penerapan SKS, dan karena itu berbagai perguruan tinggi lainnya belakangan mengadopsi dan melaksanakannya, bahkan ini menjadi bagian dari sistem nasional pendidikan tinggi di Indonesia. Terkait dengan hal yang sama, Universitas Kristen Satya-Wacana di awal tahun dekade 2000-an memperkenalkan juga penerapan sistem trimester, penyelenggaraan perkuliahan yang diorganisasikan ke dalam 3 periode atau 3 terms yang sama panjangnya di setiap tahun. Jadi kalau semester kita membaginya menjadi 2 periode atau 2 term, di model trimester itu membaginya menjadi 3 periode yang sama panjang, 4 bulanan masing-masing kurang lebih. Tentu memperkenalkan hal-hal baru pada masanya, baik itu sistem kredit semester di awal 70-an maupun juga sistem trimester di awal 2000-an. Ini penuh juga dengan tantangan, baik itu existing understanding, existing practices yang ada di perguruan tinggi lainnya yang beroperasi di Indonesia pada zaman itu. Demikian juga dengan existing regulations, artinya peraturan-peraturan yang mengatur bergerak dan hidupnya sistem pendidikan tinggi di Indonesia, yang mengatur perguruan tinggi. Nah, ini tentu saja tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi seperti UKSW yang mencoba untuk di samping membentuk creative minority, dirinya juga merupakan creative minority, orang yang selalu berupaya merespons tantangan lingkungan, mencari cara-cara yang lebih baik dalam beroperasi sebagai sebuah universitas. Maka kami datang dengan inovasi atau perubahan-perubahan internal, termasuk dalam sistem penyelenggaraan perkuliahan seperti yang kami gambarkan tadi. Namun penyelenggaraan model seperti trimester di Indonesia ini belum lazim, ini tidak mudah karena kompatibilitas pada regulasi, kompatibilitas pada sistem administrasi pendidikan tinggi yang dioperasikan di Indonesia, ini membuat kadang-kadang penerapan model-model yang dibayangkan dan diargumentasikan secara pedagogik dapat lebih baik, dapat lebih efektif, tetapi inkompatibilitas dengan sistem-sistem administrasi dan regulasi itu merupakan tantangan tersendiri bagi UKSW. Saya mencoba untuk lalu mengambil kondisi perkembangan kita 1,5 tahun terakhir di masa pandemi. Apa yang UKSW lakukan sebagai sebuah universitas?
sejak COVID-19 diumumkan sebagai penyakit oleh WHO, diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO, demikian juga diumumkan secara resmi telah ada di Indonesia, maka Universitas Kristen Satya-Wacana di dalam segala kesadarannya mencoba untuk memahami dan merespon secara tepat waktu, tepat situasi, keadaan yang melingkupinya. Karena itu di awal-awal pandemi COVID-19 di mana angka penyebaran COVID-19 belum begitu tinggi di Indonesia, demikian juga khususnya di kota Salatiga yang belum ada kasus sama sekali pada waktu itu, Universitas Kristen Satya-Wacana berupaya untuk lebih tenang, dapat merespons kenyataan hadirnya COVID-19 di Indonesia dengan cara yang tetap untuk dapat menyelenggarakan perkuliahan, kegiatan-kegiatan kampus tentu dengan pengendalian yang ada. Namun pemahaman kami yang seperti itu bagaimanapun tidak selalu cocok dengan kebijakan yang ada. Perguruan tinggi, sekolah-sekolah pada pertengahan Maret 2020 yang lain diminta untuk segera melakukan kegiatan off kampus. Seluruh kegiatan pembelajaran dan kerja dilakukan secara daring. Oleh karena itu tema seperti stay at home, work from home itu kemudian menjadi bagian juga dari kehidupan UKSW di awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Respons kita sebagai warga masyarakat, sebagai negara relatif cukup bersifat tertentu. Kita tidak dengan cepat melakukan proteksi dengan border control yang efektif sehingga dapat membendung laju masuknya COVID-19 di daerah-daerah kita, termasuk kami di Kota Salatiga, atau dari luar negeri masuk ke Indonesia dalam jumlah yang lebih banyak. Kita cenderung pada waktu itu cukup reaktif untuk kemudian meminta warga masyarakat untuk segera melakukan isolasi mandiri atau karantina di tempat kediaman masing-masing. Nah, tentu saja ini sebuah pengalaman yang baik bagi kita untuk memahami, dan kalau kita kemudian bergerak ke bulan-bulan berikutnya, kita tahu bahwa penyebaran terus meningkat terjadi walaupun kadang-kadang mencapai puncak kemudian turun lalu naik kembali, tetapi angka yang muncul dalam perjalanan sejak Maret 2020 sampai saat ini tentu lebih tinggi dibanding keadaan di Maret 2020 itu. Dan kita bisa lihat respons atau reaksi kita terhadap keadaan seperti itu. Namun itulah pengalaman kita sebagai Universitas Kristen Satya-Wacana. Kami mencoba untuk tadi membangun sikap tenang dalam merespons keadaan yang ada, dan juga bersikap optimis terhadap keadaan, tentu dengan membangun sistem pengendalian yang ada untuk dapat merespons keadaan itu dengan lebih perlahan-lahan dalam melakukan proteksi diri. Namun saya kira ini baik adanya juga untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, kalau Ibu Bapak kita kembali ke Maret 2020 dan kembali tentang respons Satya-Wacana tentang keadaan yang sedang berkembang pada saat itu, UKSW memikirkan untuk terlibat membantu pemerintah dengan membuat lab biomolekuler yang memiliki fasilitas biosafety level 3 untuk dapat dioperasikan sebagai lab pendeteksi sampel-sampel swab dari suspek COVID-19 agar dapat dipastikan atau dikonfirmasi kondisi terpapar tidaknya yang bersangkutan atau para terduga itu terhadap paparan virus corona baru yang mulai menyebar banyak di Indonesia. Pada saat itu hanya ada sedikit lab
biomolekuler yang beroperasi untuk menjadi sampel pendeteksi sampel COVID-19. Karena itu Universitas Kristen Satiwacana mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi sejak awal terlibat membantu pemerintah dalam proses deteksi atau testing sampel COVID-19. Di Jawa Tengah pada saat itu belum beroperasi satupun lab biomolekuler BSL level 3 atau level 2+, namun sedang dipersiapkan pada saat itu seperti di Balai Vektor dan beberapa fasilitas milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maupun juga kota kabupaten atau rumah-rumah sakit yang dipersiapkan untuk dapat menjadi lab biomolekuler pendeteksi sampel COVID-19. Jadi ada sebuah keadaan yang sedang berkembang, sedang terjadi, yaitu COVID-19 yang makin meninggi penyebarannya. Ada sebuah keadaan di mana terjadi atau terdapat kelangkaan laboratorium untuk mendeteksi COVID-19. Sebagai creative minority, Satiwacana berpikir untuk dapat juga menjadi solusi dalam keadaan terbatas seperti itu. Oleh karena itu kami berinisiatif menemui Gubernur Jawa Tengah untuk dapat menyampaikan rencana UKSW dalam partisipasi penanganan COVID-19 itu. Demikian juga kami menemui pemerintah Kota Salatiga melalui DPRD Kota Salatiga maupun juga dalam percakapan secara daring kepada Pemkot Salatiga, Bapak Wali Kota, untuk dapat memperkenankan UKSW membangun dan mengoperasikan lab biomolekuler untuk maksud tersebut. Prosesnya panjang, kami membangun dari bulan April, kemudian selesai pembangunan itu bulan September, dan seluruh pengisian peralatan, pelatihan tenaga untuk dapat mengoperasikan lab itu, dan sepenuhnya baru dapat beroperasi di bulan November setelah koordinasi dengan otoritas terkait Dinas Kesehatan Provinsi Kota Salatiga maupun Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Salatiga. Nah, sejak bulan November itu sampai dengan saat ini kurang lebih 3.000 sampel COVID-19 telah diuji oleh lab UKSW dan semua hasil konsisten. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang sama yang dikeluarkan oleh lab kami. Nah, ini menunjukkan sekali lagi partisipasi Universitas Kristen Satiwacana dalam perjalanan hidupnya 65 tahun sebagai universitas, hadir di Indonesia, hadir di Kota Salatiga, dan partisipasi serupa dalam penanganan mereka yang terpapar virus dan karenanya ada di antaranya yang sakit. UKSW memiliki Satgas, dulu di tahun 2020 disebut Satgas Bantuan atau Solidaritas Kemanusiaan untuk membantu warga UKSW yang terpapar COVID-19 harus isoman, mahasiswa yang kesulitan bahan pangan karena ditutupnya tempat-tempat makan yang biasanya mereka kunjungi dan membeli makanan di sana. Mereka dibantu agar dapat survive di masa-masa awal pandemi COVID-19. Demikian juga yang terpapar virus dan karenanya harus diisolasi dalam perjalanan waktu setelah bulan Maret itu. Namun tidak hanya terbatas warga kampus, warga Kota Salatiga juga kami berikan bantuan-bantuan yang diperlukan, khususnya logistik, vitamin, demikian juga beberapa bahan seperti masker yang diharapkan membantu masyarakat. Edukasi secara langsung melalui pembagian masker dan penggunaan masker oleh warga masyarakat. Nah, ini partisipasi Satiwacana yang di 2021 kami fokus untuk membantu pemerintah dalam penanganan warga UKSW dan
ekstensinya, artinya mereka yang ada dalam network rantai interaksi yang memungkinkan terjadi penyebaran COVID-19 melalui kontak tracing, melalui treatment berupa bantuan logistik agar isolasi mandiri yang dilakukan di tempat kediaman baik itu mahasiswa, kos-kosan maupun dosen, tenaga kependidikan di UKSW, di rumah ataupun tempat tinggalnya masing-masing. Demikian juga data hasil tracing yang kami berikan, kami lakukan itu kami suplai kepada puskesmas terkait untuk dapat ditindaklanjuti untuk melakukan testing, khususnya testing PCR, agar dapat memastikan kondisi kesehatan dari warga UKSW yang terlibat dalam rantai penyebaran maupun juga warga masyarakat yang secara kebetulan berinteraksi dengan warga UKSW, baik di tempat tinggal masing-masing maupun barangkali yang berkunjung ke UKSW. Nah, itu bentuk-bentuk partisipasi UKSW dalam pergumulan pembangunan di bangsa ini, mulai dari berdirinya berupaya untuk menghasilkan guru-guru untuk membangun sektor pendidikan, mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia dengan menerapkan sistem kredit semester, sistem trimester. Demikian juga ikut membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya sedang duduk di area terbuka dari Kompleks Gedung Fakultas Teknologi Informasi. Ibu Bapak nanti bisa melihat gambaran dari gedung FTI UKSW ini. Kamera yang mengarah kepada saya menunjukkan latar belakang view dari beberapa area pegunungan yang ada di sekeliling kota Salatiga, baik Gunung Merbabu di sebelah sana maupun juga yang lainnya. Kampus Noto Hamijoyo di daerah Blotongan, di Kelurahan Blotongan di kota Salatiga ini adalah kampus ketiga dari UKSW. Tadi saya katakan perjalanan 65 tahun kami ini dilewati dengan berbagai macam pergumulan, pertumbuhan, krisis, bagaimana kami merespons kondisi-kondisi itu. Dan kampus ini dimiliki oleh UKSW di sekitar tahun 2013. Ini sebuah area perbukitan di kota Salatiga, dan di 2015, 2016 untuk pertama kalinya dibangun di area ini kompleks gedung bagi Fakultas Teknologi Informasi. Ini Ibu Bapak dan saudara sekalian, kampus ketiga dari UKSW. Di samping kampus utama di Jalan Diponegoro, kampus kedua di Jalan Kartini, ini kampus ketiga di Jalan Noto Hamijoyo. Dalam memandang ke depan perjalanan kami sebagai Universitas Kristen Satya-Wacana, visi atau aspirasi sebagai universitas yang dibangun sejak pertama kali UKSW berdiri, khususnya oleh Rektor UKSW yang pertama, Dr. Uripan Noto Hamijoyo, menjadi Universitas Scientiarum, sebuah persekutuan ilmiah tingkat tinggi yang jika kita boleh membawa padanannya dalam konsep universitas hari ini, maka itu adalah sebuah universitas riset yang menjadikan riset sebagai poros pertumbuhan universitas, riset yang maju untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi berkembang, maju lebih baik dari kondisi sebelumnya, sambil memelihara ilmu pengetahuan dan seluruh wawasan pengetahuan kita yang kita terima sebagai warisan dari generasi-generasi terlebih dahulu. Upaya untuk menjadikan universitas riset ini tentu juga kini merupakan bagian dari rancangan pemerintah secara nasional
menguatkan sektor riset di Indonesia untuk menjadi basis bagi perkembangan masyarakat ke depan, khususnya perkembangan dunia industri yang memang sangat membutuhkan ilmu pengetahuan yang maju, teknologi yang maju yang dihasilkan dari hasil-hasil riset dari perguruan tinggi, termasuk dari Universitas Kristen Satyawacana yang mengaspirasikan sejak semula dirinya untuk menjadi sebuah universitas riset, atau tadi dalam konsep aslinya Universitas Scientiarum. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam upaya kami untuk menjadikan UKSW sebuah universitas Scientiarum atau universitas riset, pembangunan dan pengembangan konsep beruniversitas ini tentu akan berada dalam rancangan pengembangan sektor riset di UKSW itu. Darinya berbagai macam output dan outcomes yang akan keluar sebagai hasil pergumulan penyelidikan ilmiah oleh para dosen juga para mahasiswa. Di UKSW kami kenal konsep Universitas Magistrorum et Scholarium, jadi sebagai persekutuan ilmiah yang tadi mengupayakan pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara konstan. Maka itu tidak hanya melibatkan para dosen, tetapi juga akan melibatkan para mahasiswa di dalamnya. Dan ini memang sesuatu yang lazim dalam konsep universitas riset di berbagai negara lain, di berbagai perguruan tinggi lainnya. Oleh karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika Universitas Kristen Satyawacana melakukan ekspansi atau pengembangan areal fisiknya, termasuk juga pembangunan gedung seperti ini ada dalam upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan. Nah, kampus ini dalam pandangan atau rancangan atau gagasan atau imajinasi yang kami miliki, ini diupayakan ke depan dapat dijadikan sebagai sebuah kompleks rumah bagi fakultas-fakultas sains dan teknik untuk berkarya, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendiseminasikannya diantaranya melalui pengajaran bagi para mahasiswa kami. Nah, karena itu ada harapan bahwa di tahun-tahun ke depan di tempat ini akan dibangun gedung-gedung perkantoran perkuliahan bagi fakultas-fakultas sains dan teknik. Demikian juga sejumlah fasilitas yang diharapkan dapat ada di sini untuk menopang tadi riset yang maju, riset yang produktif, riset yang berkualitas tinggi, untuk memang menunjukkan bahwa aspirasi UKSW untuk menjadi Universitas Scientiarum itu dapat dipenuhi. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa lihat di daerah sebelah kiri, kalau kita menghadap gedung atau kompleks gedung FTI ini ada kurang lebih luasan tanah 9.000 hektar, merupakan kawasan hijau yang harus dilindungi karena ini tadi saya katakan areal perbukitan yang jika hujan jatuh, air tentu kalau tidak ditahan oleh akar pepohonan dan berbagai macam kondisi lingkungan yang tadinya penuh dengan pepohonan di tempat ini, maka akan mengalir cepat sebagai air larian ke bawah yang barangkali akan memberi dampak-dampak yang bersifat relatif negatif bagi penduduk di area di bawahnya. Oleh karena itu kawasan di sebelah kiri saya ini harus dilindungi, tetapi dalam konsep pengembangan UKSW sebagai sebuah universitas yang kami sebut tadi Universitas Scientiarum, yang juga berupaya untuk menjadikan dirinya contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk memelihara lingkungan, untuk belajar dari lingkungan. Maka kami membayangkan bahwa area sebelah kiri ini dapat dijadikan sebuah botanic garden atau juga dikenal arboretum. Jadi tetap menjadi kawasan hijau, tetapi kawasan hijau yang dikelola untuk maksud-maksud konservasi,
ditanam dan dipelihara di sana tumbuhan yang dapat dipelajari darinya. Area itu dikelola sedemikian rupa juga untuk tadi maksud untuk konservasi lingkungan, maksud-maksud untuk peresapan air di daerah ini tentu diharapkan dapat dipelihara. Di samping di area di bawah sini kami harapkan tadi untuk menjadi perkantoran, menjadi lab-lab, tempat riset, gedung-gedung atau ruang-ruang perkuliahan bagi fakultas-fakultas sains dan teknik. Di bagian yang agak jauh dari gedung ini, tetapi dalam kompleks ini ada baru selesai dibangun rusunawa atau rumah susun untuk para sederhana untuk para mahasiswa, berada di area yang sangat menarik dari segi pemandangan, dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Telemoyo, sebuah view yang luar biasa baik yang kami harapkan itu dapat menstimulasi seluruh interaksi pembelajaran, seluruh interaksi pengembangan ilmu pengetahuan di tempat ini, dan termasuk dinikmati oleh para mahasiswa karena mereka akan memiliki, sebagian dari mereka akan bertempat tinggal di tempat itu. Kami berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan kepada UKSW pembangunan dan nanti akan diserah terimakan gedung rusunawa pertama bagi Universitas Kristen Satyawacana. Nah, keseluruhan upaya untuk membangun kompleks ini sebagai kompleks sains dan teknik, juga untuk menjadi, jika dimungkinkan dalam perjalanan waktu yang kami tidak dapat definisikan hari ini, menjadi science park, di mana dari sini masyarakat pun dapat datang belajar, karena kampus adalah public sphere, open space bagi masyarakat untuk belajar, dan karena itu di sini juga diharapkan akan dibangun fasilitas-fasilitas edukasi publik, barangkali museum, barangkali sebuah tempat, karena ini sebuah tempat yang cukup tinggi. Kami berharap dia dapat memiliki sebuah fasilitas untuk observasi benda-benda angkasa, benda-benda langit, sebuah observatorium. Nah, baik itu botanic garden, observatorium, museum, maupun kampus ini secara keseluruhan, kami berharap bahwa dari sini UKSW membangun sains dan teknologi maju Indonesia. Dan dari sini kami berharap bahwa dampak dari riset-riset UKSW bersama-sama juga dengan komunitas-komunitas ilmu pengetahuan di bidang-bidang keilmuan yang lain yang akan beroperasi di kampus Diponegoro, kampus Kartini, ataupun juga di lokasi-lokasi lainnya yang UKSW miliki. UKSW akan membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang akan terus bertumbuh secara sustainable sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang punya harga diri di depan pergaulan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Perjalanan 65 tahun dan juga rencana ke depan sebagai UKSW, tentu kami harus tempatkan dalam kacamata kami sebagai masyarakat Kristiani. Semua ini hanya mungkin karena penyertaan kasih Tuhan. Mulai dari UKSW berdiri pertama kali, dalam pertumbuhan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, bahkan termasuk krisis-krisis yang tidak mudah dihadapi oleh UKSW, maka penyertaan Tuhan menghadirkan UKSW 65 tahun seperti yang UKSW hari ini. Dan karenanya perjalanan UKSW dari usia 65 tahun terus ke depan, kami percayakan dan kami taruh di dalam kedaulatan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam menjaga dan memberkati universitas ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, memperingati 65 tahun Dies Natalis UKSW di 2021 ini, kami mengangkat tema dalam kemurahan-Mu, dalam hal ini dalam kemurahan Tuhan. Ini berarti pengakuan
UKSW pada kedaulatan dan kasih Tuhan. Dalam kedaulatanmu teguhkanlah perbuatan tangan kami. UKSW adalah sebuah organisasi pendidikan tinggi, aktor yang aktif dalam pembangunan di Indonesia. Kami sudah berkarya dari mempersiapkan universitas ini sejak lahir sampai dengan saat ini. Kami masih akan berkarya, berbuat, dan karena itu perbuatan-perbuatan tangan kami sebagai universitas akan terus terjadi, sudah terjadi. Dan karena itu ketika kami masih akan berkarya di negeri ini, di tanah ini, di kota Salatiga, maka kami memohon kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat dan perlindungannya itu akan bersama-sama dengan universitas ini berjalan terus ke depan. Ini tema perayaan Dies Natalis UKSW 65 tahun lustrum ke-13, dan kami berharap bahwa karya yang sudah kami kerjakan di tengah-tengah masyarakat dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Salatiga. Apa yang masih akan kami kerjakan ke depan juga kami berharap dapat diterima dan memberi dampak-dampak yang positif bagi masyarakat di sekeliling kami, masyarakat yang lebih luas yang kami layani lewat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kampus Indonesia Mini Universitas Kristen Satyawacana, kami membawa shalom Allah bagi kita semua, damai sejahtera buat kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat pagi.